Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan materi perkuliahan. Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang materi looping atau perulangan. Salah satu bentuk dari algoritma yang membuat dia itu bisa mengulang sebuah perintah atau proses dalam sebuah algoritma. Jadi kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas percabangan, kemudian tipe data dan variabel. Nah, kita akan bahas looping hari ini. Namun ada satu pembahasan yang kemarin tidak sempat saya jelaskan lebih detail, yaitu pada materi variabel, tipe data variabel, tipe data dan variabel. Nah, di sana ada yang disebut dengan operator unary. Operator unary. Nah, ini adalah operator yang salah satunya atau beberapa dari operator ini itu akan banyak digunakan dalam perulangan, yaitu pada operator plus plus dan minus minus. Di mana operator plus plus itu digunakan untuk increment, operator minus minus itu digunakan untuk decrement. Nah, penulisannya di sebelah kanan ini. I ini adalah variabel yang mau diberi operator tersebut. Nah, apa maksud operator ini? Ya, misal i plus plus dulu. Nah, i jika dituliskan i plus plus dalam sebuah di dalam sebuah program bahasa C, ya, compiler akan mengenalinya untuk melakukan proses i sama dengan i plus 1. Jadi i plus plus ini adalah satu operator yang hasilnya itu sama dengan penjumlahan angka 1 ke dalam variabel tersebut. Ya. Jadi kalau dituliskan dalam bahasa C, kita punya i sama dengan 10 misal, kemudian dilanjutkan ada i plus plus, maka proses ini, ya, proses i plus plus ini akan merubah variabel i menjadi angka 11. Ya. Karena dalam prosesnya dia itu ditambahkan 1 di dalam nilai nilai variabelnya, nilai data dalam variabel tersebut. Itu i plus plus. Sama halnya i minus minus. Nah, ini sama dengan i sama dengan i kurangi 1. Nah, yang di atas disebut increment, yang di bawah disebut dengan decrement. Jadi kalau kita ingin menambahkan angka 1 atau penambahan 1 saja ke dalam sebuah variabel dengan data integer, ya, kita bisa tuliskan secara singkat i plus plus, atau kalau mau dilakukan pengurangan 1 i minus minus. Nah, ini akan menjadi yang akan banyak digunakan dalam perulangan. Oke, nanti kita coba. Sekarang kita masuk ke materinya dulu. Nah, perulangan dalam bahasa C itu terdapat 3 sintaks yang bisa digunakan. Yang pertama adalah for, nanti kita akan mencoba juga while, dan yang terakhir adalah do while. Nah, kita mulai dari for terlebih dahulu. Nah, for ini adalah perulangan yang banyak digunakan untuk mengulang dengan spesifik berapa kali. Nah, itu biasanya menggunakan for. Nah, di sini ada sintaksnya, ya, dituliskannya for dalam kurung. Sini saya coba highlight. Nah, for dalam kurung ungkapan 1, ini maksudnya parameter pertama, titik koma parameter kedua, titik koma parameter ketiga. Jadi harus ada 3 parameter yang ditaruh di dalam kurung pada sintaks for ini. Kemarin kita sudah mempelajari banyak fungsi kan ya. Nah, ya, if kemarin juga ada kurungnya kan. Nah, kurung itu biasanya diisi dengan parameter. Seperti if kemarin kan diisinya hanya satu bentuk parameter. Nah, for ini harus ada 3. Harus ada 3 parameter, nanti dilanjutkan baru kurung kurawal dan diisi program apa yang mau dilakukan perulangan. Nah, parameter 1 atau ungkapan 1 itu digunakan untuk memberikan variabel yang akan digunakan menjadi atau akan ditetapkan menjadi variabel perulangan. Ya, jadi for ini tergantung perulangannya tergantung kepada variabel. Nah, variabelnya itu harus kita beritahu dulu apa yang
yang akan menjadi penanda perulangan. Nah, itu dituliskannya pada parameter 1 ini paling awal atau ungkapan 1. Kemudian parameter kedua ini digunakan untuk kondisi apa yang membuat perulangan tetap terjadi. Nah, ini mungkin kalau di sini, kalau di PPT disebutkannya digunakan sebagai kondisi untuk keluar loop. Maksudnya itu kalau tidak terpenuhi ungkapan 2 ini, dia akan menyebabkan loopingnya berhenti atau perulangannya selesai. Itu pada parameter kedua. Parameter ketiga itu adalah parameter yang digunakan untuk merubah variabel yang diinisiasi pada parameter pertama untuk menyebabkan ada batas pada perulangannya. Nah, misal contoh di sini mau dilakukan sebuah perulangan untuk menampilkan angka 1, 4, 7, 10 dan 13. Maka di sini dituliskannya ada variabel bil yang digunakan menjadi variabel perulangan dan diinisiasi dengan angka 1. Kemudian parameter keduanya adalah bil kurang dari sama dengan 15. Artinya ini batasnya. Selama batas ini masih terpenuhi, perulangan akan tetap dilakukan. Kemudian parameter ketiga adalah proses perubahan variabelnya. Nah, di sini bil plus sama dengan 3. Nah, kalau kalian ada yang lupa, pada materi algoritma pada materi variabel dan tipe data itu kita juga mempelajari operator assignment. Ya, ada beberapa singkatan penulisan proses perubahan sebuah variabel. Nah, di sini ada A plus sama dengan B, itu sama dengan A sama dengan A plus B. Nah, dan seterusnya di sini. Nah, di sini digunakannya bil sama dengan bil plus sama dengan 3. Nah, itu juga ada di enggak ada ternyata ya. Bil plus sama dengan 3 di sini, saya beri catatan di sini. Nah, bil plus sama dengan 3 ini maksudnya adalah bil ya, variabel bil itu sama dengan variabel bil tersebut ditambah 3. Nah, jadi setiap bertemu proses ini, dia akan memberikan penambahan angka 3 pada variabel tersebut. Oke, sekarang kita coba saja langsung ke mana ya? Ke Dev C++. Langsung kita coba saja. Silahkan buat project baru. Jangan lupa buat project baru ya. Setiap project baru kita buat folder sendiri. Nah, saya buat sini perulangan minggu ke-6 PR6. Nah, saya buat folder sendiri. Sebentar. Dev C. Nah, saya buat di sini. Saya buat pertemuan 6. Ya, saya taruh di folder baru. Nah, kemudian file projectnya saya taruh di folder tersebut. Kemudian saya save lagi main.c. Ya, harus diingat jangan diubah namanya, tetap harus main. Ini harus tetap main. Kemudian saya save di folder yang sama biar tidak terpisah. Nah, oke, sampai sini. Sekarang pertama sebelum masuk ke perulangan, kita coba operator tadi. Nah, misal saya punya variabel angka, saya sudah kasih angka itu 0 dari awal. Nah, kemudian di dalam fungsi main saya beri proses angka plus titik koma. Kemudian saya tampilkan variabel angka tersebut pakai printf. Nah, karena variabel angka itu tipe datanya int atau integer, saya gunakan %d. Nah, koma nama variabelnya. Nah, ini program awal. Kita coba operator plus. Oke, nah bisa dilihat di sini, saya zoom. Angka ini saya beri angka 0. Isinya 0. Nah, terus saya beri proses di dalam fungsi main-nya angka plus. Nah, kemudian variabel angka tersebut saya tampilkan pada printf. Sehingga yang muncul itu adalah angka 1. Karena pada proses angka plus, nah, variabel angka itu sama dengan dia menambahkan dirinya sendiri dengan angka 1. Sehingga
nilainya menjadi 1 dari yang awalnya 0. Nah, kalau kita beri lagi, misal 4 kali seperti ini. Nah, kalau saya compile and run lagi, sekarang munculnya adalah angka 4. Karena ya pada baris nomor 7 ditambah 1, baris nomor 8 tambah 1, baris nomor 9 tambah 1, baris nomor 10 tambah 1. Nah, kalau ya ini operator plus plus untuk increment, penambahan 1 pada nilai variabel tersebut. Oke, sekarang kita coba yang decrement, pengurangan 1 pada variabel tersebut. Kita gunakan angka minus-minus. Nah, saya tutup dulu konsolnya, saya run. Nah, sekarang munculnya minus 4. Ya, karena dari 0 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1. Ya, sehingga munculnya minus 4. Nah, kemudian tadi juga ada sintaks, ini saya hapus. Angka, misal pakai yang tadi plus sama dengan. Nah, misal 10. Oke, maka munculnya adalah angka 8. Nah, karena di proses awal nilainya 0, kemudian masuk ke baris nomor 7, minus 1, baris nomor 8 minus 2, ditambah 10 kemudian, yaitu menjadi 8. Nah, ini kan proses ini sama dengan angka plus 10. Oke, ini untuk operator dasar. Ya, increment, decrement, dan satu bentuk penjumlahan, penyingkatan penjumlahan. Oke, sekarang kita masuk ke perulangannya ya. Nah, kita masuk ke perulangannya. Oke, perulangan kita misalnya pakai for ya, sebagai contoh dulu. For kita akan butuh 3 parameter di dalam for. Yang harus kita sediakan pertama itu kita harus punya variabel untuk perulangannya. Maka kita buat dulu in i. Ya. Saya pakai variabel i, saya isi angka 0. Atau tidak usah diberi angka di awal, tidak apa-apa. In i, ya. Kenapa pakai i? Jadi variabel perulangan identiknya itu pakai huruf i, pakai variabel dengan nama i, atau singkatan dari iterasi, iteration. Nah, jadi saya buat dulu variabel i yang khusus untuk perulangan. Oke. Kemudian di dalam for, nah, mengikuti materi tadi, yang pertama kali kita tuliskan atau yang di materi ungkapan 1 itu adalah inisialisasi terhadap variabel pengendali loop. Nah, artinya kalau kita sudah buat variabel i sebagai global ya, karena kita tulis di atas. Nah, kita harus masukkan variabel ini ke dalam sintaks for. Maka kita tuliskan dulu i. Kemudian inisiasi dulu nilai awalnya. Nah, saya beri angka 0, nilai awalnya 0. Kemudian titik koma. Nah, kemudian selanjutnya parameter kedua, kondisi yang menyebabkan perulangan itu terjadi. Misal saya mau melakukan perulangannya itu 5 kali dulu. Maka saya tuliskannya i kurang dari 5. Jadi selama i-nya masih kurang dari 5, kita lakukan perulangan atau program yang kita tuliskan nanti kita ulang. Ya. Kemudian titik koma, parameter ketiga adalah pengaturnya. Nah, di parameter ketiga ini kita tuliskan perubahan apa yang dilakukan pada variabel i ini. Nah, karena saya mau melakukan perulangannya 5 kali, sehingga saya gunakan increment saja, i plus plus. Jadi variabel i yang merupakan variabel khusus perulangan ini saya tambahkan 1. Nah, kemudian kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita tuliskan program yang mau kita ulang. Nah, setiap sekali proses perulangan, dia akan melakukan menjalankan parameter ketiga ini. Nah, jadi satu kali perulangan
selesai, dia akan masuk ke parameter ketiga untuk merubah variabel i-nya. Nah, sekarang kita contoh dulu saja. Printf. Ya, misal saya melakukan perulangan kepada sebuah kalimat saja. Misal S1 teknik elektro ini ya. Nah, ini kan saya mau menampilkan kalimat S1 teknik elektro. Nah, jadi prosesnya saat nanti program dijalankan, nah, pertama ya dia kan inisiasi variabel i dulu. Jadi compiler sudah mengetahui variabel i. Baru kemudian masuk ke fungsi utama di fungsi main. Nah, di dalam fungsi main nanti akan dijalankan perulangan for ini. Saat pertama kali dilakukan perulangan, dia akan pertama inisiasinya ini akan dilakukan, dijalankan. Ya, artinya i ini akan menjadi 0. Jadi kalau di sini saya beri i sama dengan 10, nah, saat masuk ke perulangannya, dia akan menjadi 0 karena inisialisasinya 0. Ya, kemudian setelah itu, dia akan lakukan pengecekan, kemudian tidak masuk ke parameter ketiga, tapi masuk menjalankan programnya terlebih dahulu. Nah, jadi dijalankan dulu PS1 menampilkan S1 teknik elektro, kemudian selesai ditampilkan semua programnya. Kalau ada program selanjutnya dilanjutkan. Selesai semua program dalam kurung kurawalnya ini dilakukan, dia akan masuk ke pengecek ke parameter ketiga dulu. Ya, jadi masuk ke parameter ketiga untuk melakukan penambahan i atau menjalankan increment ini. Nah, i plus plus kan sama dengan i-nya itu ditambah 1. Kalau awalnya 0, sekarang i-nya 1. Kemudian setelah ditambah 1 baru dia melakukan pengecekan pada parameter kedua. Nah, maka kalau parameter kedua masih true, masih benar pernyataannya, dia menampilkan lagi kalimatnya. Kemudian kembali lagi menjalankan fungsi incrementnya atau menjalankan parameter ketiga ini. Kemudian dicek lagi, baru kalau memang memenuhi, maka dia akan menampilkan. Nah, saat sudah berarti berapa? Saat sudah 4 ya. Saat sudah 4 kali menampilkan, dia masuk lagi ditambahkan di sini menjadi i-nya sekarang 5. Nah, dicek i kurang dari 5. Nah, i kurang dari 5, kalau i-nya 5 itu kan pernyataan yang salah. Karena 5 itu tidak kurang dari 5. Ya kan 5 itu sama dengan 5. Maka karena pernyataannya false, dia akan keluar dari perulangan. Nah, di sini saya beri tanda saja printf keluar perulangan untuk memberitahukan kalau perulangannya sudah selesai. Nah, jadi kalau sudah ditampilkan sebanyak 4 kali sampai i-nya 4. Nah, nanti kan jadinya 5 kali karena dari i yang pertama dari 0, kemudian i1, i-nya 2, i-nya 3, i-nya 4. Saat i-nya 5, kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Parameter kedua sudah tidak terpenuhi sehingga dia keluar dari perulangan dan menampilkan kalimat keluar perulangan. Oke, di sini saya kasih enter dulu ya. Saya kasih enter dulu. Nah, oke, sekarang kita coba compile and run. Oke, sekarang munculnya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 baru keluar perulangan. Nah, sekarang kita coba melihat perubahan variabel i-nya. Kita berikan printf variabel i. Variabel i. Saya kasih enter juga di sini. Atau saya beri kalimat isi variabel i sama dengan. Nah, jangan kasih enter deh. Kasih tab saja, /t. Nah, sekarang saya compile and run. Oh, ini kurang titik koma ya. Compile and run. Oke, sekarang seperti ini munculnya. Nah,
Bisa dilihat di sini saat variabel i-nya 0, ya, variabel i0 dia langsung menampilkan kalimat S1 dan elektro. Jadi di awal pertama kali perulangannya dilakukan, ya dia akan menjalankan parameter pertamanya dulu, yaitu memberikan nilai 0 pada variabel i. Kemudian ya saya lupa dicek atau tidak, tapi dia tidak melalui parameter ketiga, yaitu penjumlahan 1. Karena kalau dilakukan penjumlahan 1 pada inisialisasi, artinya harusnya printf yang pertama dia akan menjadi 1, tapi di sini 0. Artinya tidak dijalankan di awal perulangan for ini dilakukan, tidak dijalankan parameter ketiga, langsung inisialisasi, pengecekan, lanjut menjalankan programnya. Setelah semua program dalam fungsi for ini dilakukan, dia baru masuk ke parameter ketiga, ditambahkan 1, dicek, baru kalau memenuhi dia dijalankan lagi. Kalau tidak memenuhi dia akan keluar. Nah, sama seperti yang muncul di konsol. Saat i-nya 0, dia menampilkan ditambah 1, sekarang i-nya jadi 1. Nah, karena dicek i-nya kurang dari 5 atau tidak. Oh, masih kurang dari 5. Ditampilkan lagi. Kemudian ditambahkan 1 sehingga i-nya jadi 2. Dicek, oh ternyata masih kurang dari 5. Ditampilkan lagi. Nah, saat i-nya 3 juga masih ditampilkan. Saat i-nya 4 ditampilkan S1 dan elektro. Kemudian ditambah 1 sehingga i-nya 5. Ya, karena 5 tidak memenuhi kondisi pada parameter kedua, maka dia keluar dari perulangan. Nah, oke, ini untuk yang pertama. Oke, ini silakan kalian coba. Nah, jadi karena ini asinkronus ya, jadi silakan kalian coba dan langsung diupload pada LMS. Nah, jadi silakan sambil dibuka LMS-nya, di sana sudah saya sediakan tempat mengupload untuk setiap program yang harus kalian lakukan dalam perkuliahan asinkronus ini. Ada for, break, nah dan seterusnya. Nah, silakan langsung kalian coba di screenshot konsol dan programnya, ditaruh di PDF, baru di-upload. Nah, ini tugas yang harus kalian upload ini hanya bisa diupload saat jam perkuliahan, atau saya tambahkan keterlambatannya sampai 1 jam ya, sampai 1 jam setelah perkuliahan selesai seharusnya ya. Jadi ya, tugasnya itu hanya bisa dilakukan saat jam perkuliahan ya. Nah, jadi di sini saya tidak akan menunggu lama-lama. Ya, saya akan langsung melanjutkan pada sintas-sintas selanjutnya. Bisa kalian pause, lalu dicoba, dan langsung di-upload. Ya, langsung di-upload pada LMS. Begitu pula untuk sintaks-sintaks selanjutnya atau program-program yang selanjutnya yang harus kalian coba. Oke, kita lanjut langsung. Oke, itu for. Nah, dia digunakan untuk melakukan perulangan. Ya, dengan ada 3 parameter isinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang disebut dengan break statement. Nah, dalam perulangan itu ada kalanya kita bisa berikan pengecualian atau force exit. Saat perulangannya itu ada kondisi tertentu yang mengharuskan dia harus langsung keluar dari perulangan. Nah, itu kita bisa gunakan fungsi break. Kemarin kita juga sudah membahas fungsi break ini pada membahas switch case ya pada percabangan. Nah, sama halnya di percabangan, di switch case kemarin, kalau sudah bertemu dengan fungsi break, dia akan langsung keluar dari satu blok program sintaks programnya. Kalau switch case kemarin, dia akan langsung keluar dari switch case. Nah, kalau dalam for, dia akan langsung keluar dari for. Dia tidak menyelesaikan perulangannya misal 10 kali. Nah, saat sudah bertemu dengan fungsi break, ya dia akan langsung keluar. Nah, contoh. Ini program kita tadi. Nah, misal perulangannya ini 10. Saya ubah jadi 10. Kemudian saya mau program ini di break. Ya, bisa saya berikan percabangan di dalamnya. If i sama dengan
Ya, artinya pengecekannya itu kalau benar-benar sama. Misal saat 5 saya mau menjalankan fungsi break. Nah, oke, fungsi break. Nah, jadi prosesnya dia kan kalau ini tidak ada, ya kalau ini tidak ada, dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Nah, tapi dengan adanya percabangan ini, setiap perulangan dia akan mengecek nilai I-nya, apakah nilainya 5 atau tidak. Nah, kalau masih tidak, kalau masih bukan 5, maka dia akan kembali melakukan perulangan, Tapi saat I-nya 5, dia akan menjalankan fungsi break, yang dimana kalau sudah dijalankan fungsi break, perulangan ini itu akan stop, langsung melanjutkan program di bawahnya, yaitu di sini keluar perulangan. Oke, kita coba. Oke, nah bisa dilihat di sini perulangannya itu hanya sampai I-nya 5. Nah, sampai saat I-nya 5, dia langsung stop, keluar dari perulangan. Karena saat I-nya 5, I-nya sudah 5, dia menampilkan kalimatnya isi variabel I sama dengan 5 S1 teknik elektro, dicek I-nya sama dengan 5. Oh, ternyata benar I-nya sama dengan 5, maka dia menjalankan fungsi break. Nah, itu fungsi break. Nah, kalau ini tidak ada, ya akan normal, dia akan menampilkan sebanyak 10 kali. Ya, 10 dari 0 sampai 9. Ya. Tapi kalau diberikan fungsi break, nah, sekarang dia hanya terbatas sampai 5, lalu karena kena fungsi break dia langsung keluar perulangan. Nah, oke, ya silakan langsung dicoba dan langsung di-upload fungsi break. Selanjutnya ada fungsi continue. Nah, kalau break tadi dia itu akan langsung kalau terpenuhi kondisinya, if-nya terpenuhi dan menjalankan fungsi break itu akan langsung stop perulangannya akan langsung berhenti, langsung keluar dari perulangan. Nah, ada yang disebut dengan continue yang digunakan untuk men-skip bagian tersebut atau program-program di bawah fungsi continue itu dan tapi tetap melanjutkan perulangan. Nah, kita coba. Di sini misal saat if-nya I-nya 5 saya beri continue ya. Continue. Nah, tapi di sini karena fungsi continue itu akan langsung men-skip perulangannya. Jadi kalau saya taruh di bagian bawah di sini, di bagian bawah perintah lainnya dalam perulangan for. Nah, dia tetap akan menjalankan fungsi ini karena sesuai urutannya, fungsi printf yang pertama dan printf yang kedua dijalankan terlebih dahulu, baru pengecekan if, baru continue. Nah, karena saya maunya saat I-nya 5 itu tidak menampilkan kalimat ini dan tapi tetap melanjutkan perulangan, saya taruh if, kondisi if ini, percabangan ini saya taruh di awal program dalam if-nya seperti ini. Nah, sekarang saya coba jalankan. Nah, munculnya kan seperti ini. Isi variabel I0 ditampilkan, I-nya 1 ditampilkan, I-nya 2 ditampilkan, I-nya 3 ditampilkan, I-nya 4 ditampilkan. Nah, saat I-nya 5 bisa dilihat di sini tidak muncul I-nya 5. Nah, tapi perulangannya tetap berlanjut. Yang 6, 7, 8 dan 9 masih tetap dilanjutkan. Nah, yang 5 saja yang tidak ada karena saat I-nya 5, ya saat I-nya sudah ditambah 1 menjadi 5, dicek oh masih kurang dari 10, kemudian menjalankan isi dari programnya yaitu yang dituliskan di antara kurung kurawal ini. Ya, yang pertama kali dicek itu adalah percabangan ini, if I sama dengan 5. Ya, jadi saat I-nya benar-benar 5, ya, angkanya 5, dia menjalankan fungsi continue. Nah, fungsi continue ini dia akan langsung melanjutkan perulangan tanpa menjalankan program yang ada di bawahnya. Jadi saat bertemu dengan fungsi continue, dia akan langsung ke increment dan lanjut pengecekan yang selanjutnya. Nah, jadi semua fungsi yang dituliskan di bawah continue
dalam hal ini adalah printf isi variabel dan printf size 1 tank elektro, ini akan di skip. Ya, jadi fungsi continue itu tuh men-skip, langsung melanjutkan perulangannya. Nah, bisa dilihat di sini I5 itu tidak ada. Ya, jadi dari 3, 4, nah, saat 5 dia di skip programnya, lanjut ke 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Oke, ini untuk fungsi continue. Silahkan dicoba dan diupload di LMS. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk perulangan yang lain, yaitu while. Nah, oke, biar bisa jadi beberapa video ya, saya stop dulu recordnya. Nah, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Sini.